Ini adalah kesalahan dalam rotasi pada saat tim kita melakukan serangan. Ini adalah kesalahan bagi pemain yang melakukan serve. Ini adalah kesalahan rotasi pada saat game kita mengontrol atau mengendalikan permainan. Ini adalah macam-macam contoh footwork untuk pemain depan. Jangan sampai kalian mengalami ini dan melakukan itu hanya karena kalian tidak mau atau tidak bisa belajar main ganda. Halo badminton lovers, dimanapun kalian berada, baik di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Salam olahraga. Kali ini saya tidak akan membahas tentang teknik, tapi saya akan memberikan 10 hal penting yang perlu kalian ketahui dalam bermain ganda. Saya langsung berondong dengan ilmu yang banyak dalam satu video ya. Bagi kalian atlet kusuma tangkas yang selama ini berlatihnya tidak intensif, silahkan lihat video ini untuk belajar main ganda. Bagi kalian dari klub lain, bisa juga belajar dari channel ini. Dan bagi kalian yang otodidak, kalian harus benar-benar memahami apa yang akan saya bahas di video kali ini. Adapun 10 hal penting yang akan saya bahas di video kali ini, itu ada yang menyangkut tentang rotasi. Bagaimana rotasi pemain ketika kita melakukan serangan, bagaimana rotasi pemain pada saat kita bertahan. Ada juga membahas tentang footwork untuk pemain depan. Karena penting sekali peranan pemain depan, sebab dia harus mencarikan bola untuk pemain yang di belakang. Juga gerakan footwork untuk pemain depan, kemudian cara memukul untuk pemain depan, belajar kesalahan dari rotasi, juga perlu mencermati untuk pemain lawan yang sedang melakukan serve sehingga kita bisa mengarahkan bola ke arah yang mana. Sebaliknya jika kita melakukan serve, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa langsung melakukan serangan. Simak terus, jangan kemana-mana, jangan di skip agar kalian bisa memahami dari awal sampai akhir. Kita mulai bahasan yang pertama dulu ya. Untuk yang ke-1, dikatakan salah jika setelah melakukan servis, raket tidak diangkat. Yang benar setelah melakukan servis, raketnya diangkat supaya bisa memotong bola. Jadi pemain depan setelah melakukan servis harus fokus kepada pengembalian bola lawan, tidak boleh diam, raketnya diangkat, dan kalau bisa dijangkau maka lakukan smash. Tapi jika kalian menemui lawan yang seperti itu, kalian harus bergerak seolah-olah mendorong ke sana, tapi gerakan tangan dirubah arahnya. Untuk bahasan yang kedua, yakni tentang footwork atau gerak langkah, khususnya bagi pemain yang ada di depan. Karena pemain depan penting sekali dalam mencarikan bola untuk partner di belakang. Ada beberapa gerak langkah kaki atau biasa disebut footwork. Untuk pemain depan, itu ada yang berfungsi sebagai placing, ada juga yang digunakan untuk nyerobot. Untuk tekniknya nanti ya belakangan, sekarang belajar langkahnya dulu. Jadi untuk menyerobot harus ada loncatan. Ini adalah running, berlari seperti biasa. Ini adalah tap, kemudian loncat untuk nyerobot. Kemudian ini bergerak menyilang ke belakang. Suka-suka ya, nanti maunya yang bagaimana sesuaikan sendiri. Sebelum saya lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, yang suka silahkan like dan share. Bagi yang subscribe di HP, jangan lupa bunyikan loncengnya yang berdering semua. Untuk bahasan ketiga, yakni tentang pukulan untuk pemain depan. Intinya pemain depan jangan melakukan netting lurus dengan cara memantul, di mana posisi raket adalah sejajar dengan tanah. Ini adalah gerak memantul. Gerak memantul ini tidak dianjurkan untuk pemain ganda depan karena mudah ditebak lawan dan mudah dibunuh. Raketnya harus miring. Jadi ketika partner kita melakukan drop, kita kejar bolanya, kita miringkan raketnya. Ini posisi untuk melakukan placing. Ini posisi untuk melakukan silang. Jadi raketnya harus selalu miring, tidak boleh sejajar tanah dengan kondisi seperti meminta.
Jika pemain depan bisa fokus ketika partner melakukan drop dan bisa tahu bahwa lawan memberikan bola nanggung, cepat maju sambil loncat dilakukan serobot. Untuk tekniknya belakangan aja ya, akan saya bahas di video-video selanjutnya. Ini dari sisi backhand, di mana posisinya adalah raket sejajar dengan tanah, kemudian nettingnya dipantul dan lurus, itu salah. Selalu miring ketika partner melakukan drop shot, kita yang di depan melakukan flashing atau dorongan dengan kondisi raket miring. Ini melakukan netting silang. Jadi saat partner melakukan drop shot, kita fokus di depan, kita akan melakukan pukulan yang mematikan. Sama seperti yang tadi, kita bisa melakukan serobot dengan cara loncatan ketika kita tahu bolanya akan di depan net kita. Bagi kalian yang baru mengenal channel ini, klik tulisan PP Kusuma Tangkas, kemudian pilih playlist. Di situ ada banyak video. Sekarang bahasan yang keempat, yakni ketika posisi kita dalam keadaan bertahan dan kita mau menghabiskan tenaga lawan, khususnya pemain belakang. Tidak boleh mengarahkan ke satu tempat. Ini kesalahan. Jadi kesalahan dari pemain sana, diarahkan ke forehand lagi, diarahkan ke forehand lagi. Usahakan lawannya harus pindah kiri kanan. Sekarang bahasan yang kelima, yakni tentang rotasi. Jika kalian di depan, mundurnya harus ke arah misalnya bola dari partner. Jadi nggak boleh bertabrakan. Ini adalah contoh satu kesalahan untuk pemain depan yang hitam. Nah, seperti itu. Jadi ketika partner melakukan lob minta bantuan dari sisi kanan, harusnya dia mundurnya itu ke sisi kiri. Tidak boleh menutupi gerak dari partnernya. Sekarang bahasan yang keenam sama, yakni tentang rotasi. Jika Anda di posisi depan, selama partner Anda yang dari belakang menurunkan bola, maka kalian harus tetap menjaga di depan, tidak boleh mundur. Ini adalah salah satu contoh untuk kesalahan pemain yang merah di depan. Jadi saat yang di biru tetap mengontrol atau mengendalikan bola dengan cara menurunkan, dia harusnya tetap fokus di daerah netting dan tidak boleh mundur selama bola itu tidak diangkat oleh partnernya. Jadi diangkat adalah kode untuk minta bantuan. Bagi kalian yang ingin belajar lebih lanjut, klik tulisan PP Kusuma Tangkas dan silahkan klik video, di situ ada banyak sekali pilihannya. Sekarang kita tentang latihan untuk bahasan yang berikutnya, yakni yang ke-7. Ini adalah semuanya benar. Jadi rangkuman dari yang salah tadi, apa yang seharusnya kalian lakukan, silahkan perhatikan yang berikut ini. Di sini, untuk selama bola diturunkan, maka di depan dijaga. Kemudian untuk posisi defense, maka dia harus mengangkat ke kiri dan ke kanan, tidak boleh ke satu tempat. Selanjutnya untuk pemain depan, tidak boleh tetap berada di satu titik T, tapi dia harus selalu bergerak. Kemana arah geraknya adalah ke tempat jatuhnya bola dari partner kita, sehingga untuk pemain depan akan bisa cepat bergeraknya. Sekarang yang ke-8 tentang posisi kaki. Jadi posisi kaki kapan kanan di depan dan kapan kiri di depan itu adalah berdasarkan asalnya bola. Ketika bola itu berasal dari sebelah kanan kita, maka posisi kirilah yang harus di depan, sehingga posisi badan kita menghadap ke shuttlecock arahnya. Kemudian sebaliknya, kalau posisi kok asalnya dari sebelah kiri kita, maka posisi badan kita harus menghadap ke shuttlecock sehingga kaki kanan yang harus berada di depan. Nah,
Itu adalah cara bermain ganda untuk posisi kaki. Tapi kalian tidak boleh mempertanyakan, itu si A kok begini, itu si B kok begini, itu si C kok begini. Ya mungkin dia lupa mempraktekannya. Kalian aja kadang-kadang sudah diberitahu tentang sesuatu hal yang benar, kalian juga lupa pada saat main. Jadi yang saya terangkan di sini adalah sesuatu yang harus kalian lakukan dan ingat-ingat. Oke? Ini contoh posisi kaki. Jadi yang merah tetap kiri depan karena koknya berada di garis pinggir. Yang biru sudah betul, seperti ini juga. Jadi yang merah udah betul, yang biru menyesuaikan. Ketika koknya di kiri badan, maka dia harus kanannya berada di depan. Untuk yang ke-9 dan ke-10, ini adalah ilmu atau pelajaran tingkat lanjut. Jadi udah lebih dari hal yang basic. Sekarang saya bahas tentang yang 9 dulu. Seperti tadi saya katakan bahwa ketika partner melakukan chop, drop shot, ataupun smash, maka posisi pemain depan harus di depan. Itu adalah aturan basic untuk bermain ganda. Kemudian untuk tingkat lanjutnya adalah seperti ini. Ketika partner kita mendapatkan bola di ujung kanan, dia melakukan smashan. Kemudian diangkat oleh lawan, dia harus melakukan smashan juga, ingin membunuh. Tapi posisi bola itu terletak di antara kita dan pemain belakang. Akhirnya apa yang terjadi? Pemain belakang yang harus maju, kemudian dia akan melakukan smash jumping ataupun apalah, pokoknya menyerang. Nah, ketika pemain belakang sudah berada di posisi tengah lapangan, maka pemain depan tidak boleh berada tetap di tengah lapangan mengikuti patokan basic permainan ganda. Tapi dia harus menyediakan ruang untuk pemain yang di belakang yang sedang maju ke tengah, agar dia leluasa untuk melakukan smashan dan tidak terganggu oleh pemain depan. Jadi pada saat yang belakang melakukan smashan, bukan berarti kalian harus mundur, tapi kalian tetap. Tapi ketika pemain belakang yang nyemes tadi itu sudah maju lagi berada di tengah untuk melakukan smashan, kalian harus mundur ke samping. Ini adalah contoh yang benar. Jadi ketika partnernya sudah berada di posisi tengah, maka yang depan harus mundur. Sedangkan ini adalah contoh yang salah. Untuk yang depan sudah posisi siapnya salah, dia pun tidak bergerak mundur. Ini juga salah, ketika partner sudah berada di tengah, dia tidak mundur memberi ruang. Ini yang betul. Jadi ketika partner sudah di tengah, maka dia harus mengisi tempat kosong. Demikian juga ini. Jadi pemain depan harus benar-benar fokus. Selain dia fokus di depan net untuk bola netting dari lawan, dia juga fokus kepada kawannya. Sekarang yang 10. Sama halnya dengan 9, yaitu ilmu ganda tingkat lanjut. Seperti kita ketahui bahwa ketika partner kita di belakang melakukan pukulan mengangkat lob, misalnya seperti itu, maka jika kalian berada di depan, kalian harus mundur berada di posisi untuk bertahan. Tapi sebaliknya sekarang, jika posisi kalian itu berada di depan, kemudian partner kalian itu berada di posisi belakang tapi dalam keadaan yang tertekan. Tertekan dalam artian dia tidak mendapatkan bola lambung untuk dilakukan lob clear, tapi dia terkena flashing. Ketika Anda berada di depan, dia berada di belakang, lawan mengarahkan bola ke tengah di antara kita atau cenderung mendekati pemain belakang kita. Kemudian partner kita melakukan angkatan bola dari posisi sebelah kiri, dari posisi bawah. Apa yang harus kalian lakukan jika kalian berada di posisi depan? Maka kalian tidak boleh mundurnya itu ke samping yang kosong, karena jangkauan jarak kalian menuju ke samping itu lebih panjang dibandingkan partner Anda yang di belakang. Jadi yang betul adalah ketika partner Anda mengangkat dari sisi backhandnya, maka dia akan mengisi tempat yang kosong di sebelah kanan dan kalian mundur ke arah yang sebelah kiri tadi. Jika kalian menemui kesalahan yang nomor 10 ini pada lawan kalian, maka kalian harus menembak atau melakukan smashan ke arah orang yang mundur tadi. Itu akan lebih mudah mendapatkan poinnya. Berikut ini contoh rotasi yang salah. Hitamnya mundur ke samping kanan. Ketika partner yang berada di belakang, dia mengalami flashing dan melakukan defense dari bawah bolanya. Jadi bukan lob di atas kepala. Itu harusnya yang hitam mundur ke belakang, yang merah mengisi ke kanan. Demikian juga ini. Jadi dengan kesalahan seperti itu, yang harus dilakukan adalah smash ke arah atlet yang mundur.
Pemain belakang terkena flashing, pemain depan mundurnya salah ke samping. Jika kalian menemui seperti itu, yang harus kalian lakukan tembak ke atlet yang mundur tadi. Kalian pelajari ya apa yang sudah saya sampaikan 10 di video ini tadi. Kalian jangan gagal fokus pada saat kalian melihat video tutorial di sini tadi. Misalnya ketika saya membahas tentang footwork, jangan melihat gerakan tangannya. Ketika saya membahas tentang strateginya, jangan kalian fokus kepada di lapangan sebelah. Akan ada banyak nantinya, baik itu pukulan yang harus dimanfaatkan atau dilakukan oleh pemain ganda ataupun strategi yang lebih lagi. Ini tadi videonya saya kasih bonus 2 video tingkat lanjut tentang permainan ganda, yang lainnya masih basic. Bagi kalian yang sudah mengerti cara bermain ganda dan sering bermain dengan partner yang kurang bisa mengerti ganda, silahkan aja atau menonton atau subscribe di video ini agar mereka belajar cara bermain ganda yang benar, sehingga Anda nggak perlu mengomelin dia dan dia malah sakit hati. Sebaliknya, jika kalian sebagai otodidak yang belum mengerti ganda, kalian harus belajar benar-benar tentang ganda agar jangan membuat jengkel partner Anda yang sudah mengerti ganda. Jangan ragu membagikan video-video di channel ini kepada kawan-kawan kalian di komunitas bulu tangkis saat kalian bermain bersama, agar semakin banyak pemain bulu tangkis di Indonesia yang bisa melakukan pukulan-pukulan bulu tangkis strategi ganda dengan cara yang benar, meskipun dulunya belum pernah ikut klub. Karena di sini, di channel BP Kusuma Tangkas ini, kita akan memberikan kepelatihan online secara gratis. Jadi video-video yang di channel ini sesungguhnya dominasinya adalah saya peruntukkan kepada atlet saya sendiri untuk reminding ketika saya melakukan kepelatihan di klub, dia lupa lihat video ini dan seterusnya. Jadi bagi kalian yang subscribers otodidak, mengintip, melihat, dan ingin belajar, silahkan. Tapi bagi kalian yang mampir ke channel ini, ingin sebuah pertunjukan, misalnya si A lawan si B, saya lawan siapa, itu kalian tidak akan mendapatkan, karena video ini khusus untuk kepelatihan dan diperuntukkan bagi pemain bulu tangkis yang ingin belajar bulu tangkis. Di channel ini pun saya tidak akan membahas tentang perdagangan, artinya saya tidak akan review tentang raket, produk, dan seterusnya. Jangan ragu bertanya jika kalian menemui kesulitan saat mempraktekkan kepelatihan yang ada di video-video kami, karena saya akan siap membantu dan siap memandu serta mendampingi selama proses kepelatihan online sampai kalian mahir di bulu tangkis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat mencoba, selamat mempraktekkan. See you.